Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya ke pertanyaan. Ada 3 pertanyaan secara garis besar yang dapat saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang ada di LMS di modul 2.2 ini. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional bagi murid yang sangat acuh tak acuh saat pembelajaran. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar di sekolah, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu, pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional. Kemudian yang ketiga, saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosional anak. Karena di saat saya berusaha mengelola emosi dan sosial anak di sekolah, tapi di rumah bersama orang tuanya, kondisi tersebut tidak didukung karena latar belakang dari kehidupan keluarga. Apa yang harus saya lakukan untuk memanggil orang tua ke sekolah, bahkan kunjungan ke rumah sudah saya lakukan. Itu yang pertama dari pertanyaan pertama itu. Jadi mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional pada murid kita yang acuh tak acuh pasti memerlukan kesabaran dari Bapak Ibu sebagai guru. Dan selain kesabaran tentu harus mempunyai kreativitas dan ketekunan. Dengan pendekatan yang personal dan adaptif, murid dapat mulai menunjukkan perubahan sikap dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Artinya, jadi Bapak Ibu harus sabar dan harus kreatif bagaimana menghadapi anak yang acuh tak acuh itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi kedua aspek tersebut penting dalam pembelajaran, namun urutannya bisa bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional atau PSE mencakup pemahaman dan pengelolaan emosi, kemampuan berinteraksi secara positif dengan orang lain, serta pembentukan hubungan yang sehat dan mendukung. Sedangkan yang pertama-tama penting untuk memahami bahwa pembelajaran sosial emosional dan kompetensi sosial emosional memiliki keterkaitan erat, karena kompetensi sosial emosional merupakan bagian dari pembelajaran sosial emosional secara umum. Namun, dalam beberapa kasus mungkin lebih efektif untuk memprioritaskan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Hal ini terutama berlaku jika siswa memiliki kesulitan dalam berinteraksi secara sosial, bekerja sama, atau mengelola konflik. Pembelajaran kompetensi sosial emosional dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara positif tentunya dengan orang lain dan berhasil dalam lingkungan sosial. Di sisi lain, dalam beberapa situasi, memperkuat dasar pembelajaran sosial emosional mungkin menjadi prioritas, terutama sangat relevan jika siswa mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka itu sendiri, atau memiliki masalah kesejahteraan mental yang perlu ditangani terlebih dahulu sebelum mereka dapat belajar secara efektif. Jadi penting untuk menganalisis kebutuhan dan karakteristik khusus dari setiap kelompok siswa yang kita bersamai di sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang pertanyaan 3, melibatkan orang tua dalam pengelolaan emosi dan sosial anak adalah proses yang penting, bahkan sangat penting dan kompleks tentunya. Dengan pendekatan yang berempati, kemudian terbuka dan berkelanjutan, kita tentu dapat meningkatkan peluang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Dengan demikian, pengelolaan emosi dan sosial akan dapat berhasil. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.